Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, dan selamat ulang tahun pernikahan, buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Ende nomor 9 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 26 yang berkata demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun melanda dunia ini, Tuhan telah menyatakan kepada kita bahwa kekuatan manusia dan kekuatan dunia tidak akan dapat menyelesaikan dan mengakhiri masalah tentang virus COVID-19 beserta dampak yang diakibatkannya. Begitu juga dengan persoalan hidup lainnya. Kita tidak akan beroleh jalan keluar jika kita hanya mengandalkan diri dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selama Tuhan masih menyembunyikan diri dari kita, maka tidak satu persoalan pun akan dapat terselesaikan dengan baik. Sebab semua usaha yang kita lakukan itu hanyalah usaha yang sia-sia, yang justru akan menimbulkan persoalan yang baru, yang membuat kita akan semakin menderita. Renungan ini mengajak kita supaya kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan, hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan dan menanti-nantikan kehadiran, menanti-nantikan pernyataan dan pertolongan Tuhan. Meskipun saat ini kita melihat bahwa di sekitar kita banyak orang yang congkak, orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuatan dunia, tetapi semuanya itu adalah sia-sia. Hendaknya lah kita tetap pada pendirian kita sendiri,
yaitu hidup rendah hati di hadapan Tuhan, hidup percaya dan menanti-nantikan campur tangan Tuhan. Sebab Allah menentang mereka yang congkak, sebab Allah menentang mereka yang menyembunyikan keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan wajah Tuhan akan disembunyikan dari mereka. Tetapi kepada kita orang yang rendah hati di hadapan Tuhan akan dikasihaninya dan akan memperoleh campur tangan Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidupnya akan senantiasa dalam pengawasan kuasa Tuhan. Dan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat ke dalam air. Meskipun cuaca ekstrim di sekitarnya, tetapi daun-daunnya akan tetap segar dan bertumbuh dengan baik. Demikianlah juga akan nyata atas kita. Jika kita hidup dengan mengandalkan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita akan dijagai, kita akan dilindungi serta diselamatkan oleh Tuhan. Mau sebesar apapun badai kehidupan atau ancaman tantangan yang datang menerpa hidup kita, oleh Tuhan, kepada kita tidak akan terjadi apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, serta berharap dan menanti-nantikan campur tangan Tuhan dengan berdiam diri, yang artinya dengan berserah diri supaya Tuhan yang mengatur semuanya. Kita tinggal saja bekerja, berusaha. Dengan cara hidup yang seperti itu, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan membuat kita lebih hebat dan lebih kuat dari segala persoalan hidup, dari segala tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita menjadi bebas dan menang, melewati segala persoalan dan tantangan hidup yang kita hadapi. Mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan kita dalam menghadapi hari esok. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat kebaikan dan kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat oleh karena perlindungan Tuhan pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu di hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa jika orang menanti-nantikan pertolongan-Mu, maka dia akan memperoleh pertolongan dan keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah keyakinan penuh di dalam hati kami. Berikanlah hidup kami menjadi percaya dan tetap percaya akan kuasa Tuhan, supaya kami selalu berserah diri hanya kepada-Mu saja. Dan tolonglah kami ya Tuhan, atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami alami. Kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan untuk bisa menyelamatkan kami, untuk bisa membebaskan kami dari segala pergumulan hidup yang sedang kami alami saat ini. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu atas saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon jamahan Tuhan atas mereka. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan perlindungan yang Kau berikan
kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah umur yang panjang, berikanlah sukacita kepada mereka, dan lindungilah mereka menjalani hari-hari kehidupan di tahun yang Kau tambahkan kepada mereka. Bapa di sorga, Kami menyerahkan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Lindungi kami Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk bekerja. Berikan perlindungan ketika kami bekerja, dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.